Kawasan Nusa Tenggara Barat tak hanya memiliki pemandangan indah, tetapi memiliki kekayaan yang cukup beragam yang diolah dan dikelola untuk mengubah tingkat perekonomian masyarakat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Keindahan pantai di Kabupaten Lombok Barat tidak kalah dengan Pantai Sanur dan Kute di Bali, dan tidak hanya mengandalkan keindahan pantai sebagai objek tujuan wisata, tetapi keindahan alam pegunungan, kekhasan budaya yang menjadi aset pariwisata yang memberikan lebih dari 50% pendapatan asli daerah disokong oleh pariwisata. Garis pantai yang membentang sepanjang lebih dari 1.800 km membentang dari ujung utara sampai ujung selatan Pulau Lombok, bagian barat yang dibatasi perairan Laut Flores, Selat Lombok, dan Samudra Hindia yang merupakan daerah potensial penangkapan ikan yang memberi nilai tambah potensi bahari Lombok Barat. Perairan pantai yang dangkal dan landai karena merupakan perairan selat melahirkan kekayaan alam antara lain budidaya kerang, benda bulat atau loncong berwarna putih yang berasal dari kerang mutiara, dibudidayakan pada areal 4.500 hektar dengan wilayah pengembangan di Kecamatan Sekotong, Tanjung Gangga, dan Kecamatan Pemenang. Di Teluk Kode, Desa Melaka, Kecamatan Pemenang inilah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mendirikan UPT Loka Pengembangan Bioindustri Laut sebagai salah satu unit pelaksana teknis budidaya kerang mutiara dari jenis Pintada Maxima. Voice Incoming. Pelaksana teknis Loka Pengembangan Budidaya Bioindustri Laut Mataram ini. Jadi unit ini berada di bawah Pusat Penelitian Oceanografi LIPI. Sebelumnya, ini sejak tahun 1997, itu didirikan stasiun penelitian. Waktu itu hanya beberapa orang yang staf yang berada di sini. Jadi kenapa dipilih lokasi ini adalah karena Nusa Tenggara Barat dikenal sebagai salah satu produsen mutiara. Jadi Pusat Penelitian Oceanografi bermaksud untuk menerapkan budidaya kerang mutiara yang secara langsung dapat dilihat oleh masyarakat. Kemudian masyarakat bisa belajar dari kegiatan ini. Tapi karena waktu itu statusnya masih stasiun, agak sulit untuk berkembang. Oleh karena itu dengan surat keputusan Kepala LIPI tahun 2002, stasiun ini berubah menjadi unit pelaksana teknis. Nah, karena potensi tersebut, makanya kegiatan utama yang dilakukan adalah budidaya kerang mutiara. Sejak tahun 2003, kami berusaha untuk terus mengembangkan, tapi terbentur pada kemampuan finansial dalam hal ini adalah untuk biaya operasional dan investasi penangkapan budidaya. Oleh karena itu, pada tahun 2005, kami mengajukan permintaan untuk pendanaan Iptekda skema top down, di mana tujuannya adalah memperkuat kemampuan unit pelaksana teknis ini untuk pengembangan budidaya kerang mutiara. Jadi pada dasarnya bagian besar dana yang diterima itu digunakan untuk menambah investasi berupa peralatan budidaya dan juga beberapa sebagian diantaranya untuk biaya operasional, karena kami memperkerjakan sekitar 12 orang karyawan, samping tentunya pegawai negeri sipil atau pegawai LIPI sendiri yang membantu dalam pelaksanaan PPN. Jadi seperti Anda lihat bahwa di tempat kita ini sangat bagus dalam hal ini. Lokasinya itu adalah cukup tenang karena terlindung oleh tiga buah pulau, sehingga sepanjang tahun relatif aman dari gangguan cuaca buruk. Ya memang kadang-kadang di sini ada masalah dengan banjir,
dari sungai-sungai mati yang akan memuntahkan seluruh kotorannya pada saat musim hujan, puncak musim hujan, yang menyebabkan terjadinya kematian pada kerang yang berukuran kurang dari 5 cm. Nanti dapat diperlihatkan bagaimana akibat daripada banjir tersebut pada lokasi budidaya. Kegiatan budidaya kerang mutiara itu ada 3 tahap besar, yaitu yang pertama adalah kegiatan pemenihan, di mana kita mengawinkan induk jantan dan betina, kemudian memberi makan anak-anak yang dihasilkan, larvanya dalam proses ini. Kemudian tahap pembesaran, yaitu pembesaran dari benih yang berukuran kurang dari 1 mm menjadi sampai ukuran 10 cm. Dan tahap ketiga adalah produksi benih butiran mutiara, yaitu pengisian inti ke dalam kerang sehingga kerang memberikan hasil berupa butiran-butiran mutiara. Jadi di sini lokasi ini sangat baik untuk budidaya kerang mutiara, dan UPT sendiri memiliki lahan darat seluas 7 hektar. Jadi kami cukup diberikan modal dalam bentuk aset tanah dan areal yang sangat bagus untuk budidaya kerang mutiara. Tekda top down untuk peningkatan produksi kerang mutiara budidaya mutiara di UPT Loka Pengembangan Budidaya Bio Laut ini adalah tujuannya untuk memperkuat lembaga, jadi unit pelaksana teknis. Jadi kami sejak pelaksanaan awal itu memiliki 12 orang karyawan yang dibiayai, yang dibayar dari kegiatan ini. Kemudian dengan adanya Itekda, unit ini kemudian dipindahkan sebagai unit bisnis di bawah koperasi. Jadi pada prinsipnya adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mendirikan suatu badan usaha komersial yang seperti perusahaan gitu ya, yang merupakan spin-off dari kegiatan UPT. Jadi idenya adalah UPT nanti akan memiliki melalui koperasi akan memiliki suatu badan usaha atau unit bisnis yang menangani masalah kerang mutiara. Demikian selanjutnya nanti untuk kegiatan-kegiatan lain diharapkan ada seperti bisnis-bisnis kecil yang dilahirkan dari UPT. Nah, pembiayaan IPTDA ini dalam hal jumlah cukup besar sehingga memungkinkan pengembangan unit bisnis. Upaya untuk meningkatkan kegiatan budidaya kerang dari skala percobaan ke tingkat komersial terus dilakukan, menerobos kendala-kendala yang dihadapi, terutama dari segi permodalan dan teknologi. Usaha itu berhasil melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Itekda LIPI dengan kucuran bantuan modal untuk peningkatan teknologi dan manajemen secara profesional yang dilaksanakan oleh Usaha Kecil Menengah Koperasi Pegawai Republik Indonesia KJRI Bioindustri Laut sebagai sebuah unit usaha budidaya kerang mutiara. UPT Loka Pengembangan Bioindustri Laut Mataram sejak tahun 1997 melakukan budidaya kerang mutiara dari jenis Pintada Maxima, yaitu melalui pembenihan, pembesaran dengan penambahan sarana prasarana seperti poket kerang, kolektor, keranjang tento, kantong warning, tali gantungan, bola-bola penampung, dan perahu motor. Budidaya kerang mutiara oleh UPT Loka Pengembangan Bioindustri Laut LIPI di Teluk Kode, Desa Melaka,
Kecamatan Pemenang melaksanakan pembenihan untuk menghasilkan benih dengan cara mengawinkan induk-induk kerang jantan dan betina alami. Kemudian menetaskan dan memelihara larva yang dihasilkan sampai mencapai benih ukuran 2 mm yang telah melekat pada lembaran-lembaran kolektor atau substrat yang telah ditempeli larva kerang dengan kapasitas 70 lembar, 184 lembar, dan 256 lembar. Kepadatan larva pada kolektor diperkirakan berkisar antara 25 sampai 50 ekor. Sedangkan rendahnya jumlah larva pada kolektor disebabkan karena kematian akibat mutu telur yang tidak seluruhnya baik. Setiap run pembenihan memakan waktu kurang lebih 45 hari, menghasilkan benih menempel sebanyak 200 sampai 500 kolektor, masing-masing berisi 100 sampai 200 ekor. Tahap pertama pembenihan adalah melakukan pengamatan gonad atau indung telur dari kerang-kerang mutiara yang secara periodik akan memperoleh calon induk matang telur. Gonad atau indung telur ini senantiasa mendapat pengamatan. Hasilnya ada kalanya tidak satupun kerang betina dengan gonad yang berkembang, sementara beberapa induk jantan baru menunjukkan perkembangan awal. Pemijahan kedua melalui program Iptekda LIPI menggunakan induk kerang baru dari Pulau Sumbawa dari 70 ekor induk kerang yang dibeli ketika itu. 17 diantaranya memiliki gonad berkembang atau matang. Selanjutnya dipersiapkan 2 ekor betina atau 3 ekor jantan yang memijah, sedangkan larva yang dihasilkan biasanya sudah melekat pada lembaran kolektor. Secara periodik, maka dilakukan pengecekan kembali terhadap gonad-gonad yang matang. Hasilnya, larva dipelihara di laboratorium. Diperkirakan awal atau pertengahan bulan Desember, kerang-kerang muda ini sudah mulai dipindahkan ke lokasi pemeliharaan di laut. Upaya pematangan gonad secara buatan yaitu memberikan pakan berupa phytoplankton atau tumbuhan bersel tunggal yang hidup melayang dalam kelamp air. Ketika melaksanakan pembenihan, maka kultur phytoplankton yang diperlukan berkisar antara 3-5 jenis dengan volume 10-20 liter per jenis. Untuk pematangan gonad induk, jumlah dan jenis pakan yang diperlukan berkisar antara 5-10 jenis dengan volume antara 500 sampai 1000 liter. Prasyarat ini perlu dipenuhi agar induk yang akan dimatangkan, yaitu sekitar antara 10 sampai 30 ekor, memperoleh cukup asupan makanan. Memelihara anakan kerang dalam wadah bak terbuka yang terbuat dari fiberglass dan bak beton di laboratorium di darat dengan memberikan pakan beberapa jenis phytoplankton. Dengan cara ini, maka kadar gram media pemeliharaan bisa selalu dalam pengawasan, sementara pemberian makanan dengan bahan-bahan kimia diatur sedemikian rupa sehingga kadar gramnya mendekati kadar garam air laut optimal. Melalui antisipasi seperti itu, tingkat kelangsungan hidup anak kerang yang relatif masih lemah dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam 20 jalur yang terbagi dalam 2 blok dapat dioptimalkan. Proses pembesaran kerang dimulai dengan memindahkan benih kerang bersama kolektor atau substrat
penempelannya ke laut dan memeliharanya sampai mencapai ukuran dioperasi atau mulai mengisi inti mutiara. Benih pada poket dengan pelindung waring dipelihara pada kedalaman 7 meter dengan cara digantungkan pada tali yang memanjang berpelampung sepanjang 100 meter dengan jarak 1 meter. Selama masa pemeliharaan dilakukan pembersihan kulit, poket, waring pembungkus, dan tali penggantungnya secara periodik. Makin besar ukuran pada pemeliharaan, begitu pula dengan kepadatan kerang dikurangi secara bertahap, sehingga akhir masa pembesaran jumlah kerang per poketnya hanya 8 ekor. Produksi butiran mutiara dengan cara mengimplantasi atau mencangkokkan potongan mantel kerang donor bersama 1 butir mutiara inti ke dalam tubuh kerang yang berukuran cukup besar dan sehat. Dalam pelaksanaannya, kerang donor dimatikan untuk diambil mantelnya yang ukurannya tergantung kerang donor. Dari mantel seekor kerang donor dibuat antara 10 sampai 20 potongan mantel. Ukuran kerang yang akan diimplantasi potongan mantel dan inti dipilih yang cukup besar untuk dapat menerima implan dengan diameter 4 mm karena harus diletakkan di gonat kerang. Kegiatan implantasi ini sedang dilaksanakan Niko yang dibantu oleh seorang asisten Oos Sopayama. Setelah diimplantasi dengan potongan mantel persegi 4 berukuran 4-16 mm persegi dan sebutir inti berdiameter 4 mm, kerang-kerang mengalami masa tento selama kurang lebih 1,5 bulan. Masa-masa tento inilah perlakukan lebih spesifik, apalagi seminggu menjelang akhir masa tento, posisi kerang diubah menjadi miring agar kerang yang telah terbungkus mantel berada di pinggir dinding tubuh sehingga mudah untuk melakukan pemantauan. Pada akhir masa tento, kerang baru dapat dikeluarkan dari dalam air. Dicek, kemudian dibersihkan kulitnya, dan hasilnya cukup baik. Apalagi dikerjakan oleh Pak Niko yang sekitar 84% berhasil dikeluarkan dengan baik. Sebagai tenaga pengisian inti terbaik di Indonesia, pekerjaan tersebut cukup berhasil meski masih di bawah tenaga ahli Jepang yang mampu mencapai angka 90%. Mengenai jenis-jenis mutiara yang dihasilkan, menurut Kepala UPT Loka Pengembangan Bioindustri Laut Mataram, terdiri dari 5 kategori. Klasifikasi mutiara itu ada 4 macam, berdasarkan bentuk, warna, ukuran, kilauan, dan juga kemulusan. Kalau bentuk misalnya, ada bentuk yang bulat sempurna, ada yang setengah bulat, ada yang bentuk button atau kancing, atau berbentuk ring. Kemudian ada warna yang kuning, champagne atau warna putih, dan warna silver. Kelas yang terbaik yaitu yang sangat sempurna, bulatnya bagus, kemudian permukaannya licin, sempurna, kilauannya juga bagus, ukurannya ini cukup besar, ada yang kecil, tapi masih termasuk kelas yang kelas 1. Kemudian yang berikutnya adalah yang button. Ini bentuknya agak memanjang seperti ini, tidak bulat sempurna. Jadi kalau misalnya kita goyang ini, dia tidak berguling dengan baik.
Kemudian yang bentuknya berikutnya adalah yang drop. Jadi ini tidak begitu bagus ya, seperti bagian membesar satu bagian di bagian bawah, di bagian atasnya ini lancip. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk ring. Di sini ada seperti garis-garis. Ini adalah terbentuk karena adanya lipatan di mantel yang membungkus mutiara ini, sehingga waktu terbentuk dia menjadi ada seperti bergurat-gurat seperti ini. Nah, yang ini adalah yang reject atau ditolak, tidak masuk di dalam kriteria, jadi yang sangat jelek. Ini antara lain karena butirannya itu banyak cacat, warnanya juga tidak sempurna seperti ini, banyak cacat, dan walaupun ini mungkin sampai ini bentuk warnanya, tapi karena kilauannya tidak bagus, makanya ini termasuk yang reject. Dari segi produksi dan pemasaran butiran mutiara yang dibudidayakan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bioindustri Laut Mataram berhasil cukup baik dengan penerapan teknologi dan manajemen budidaya kerang secara komersial. Dana bergulir dari Iptekda LIPI dapat diserap untuk terus mengembangkan budidaya kerang mutiara dengan kualitas yang diinginkan pasar. Pemasaran benda laut dari Lombok Barat itu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah dengan tujuan ekspor adalah Jepang, sedangkan di dalam negeri sudah diolah menjadi perhiasan mutiara dengan harga yang cukup mahal. Seorang pengusaha mutiara binaan LIPI mengatakan, membudidayakan mutiara memberikan peluang bagi pendapatan usahanya. Jadi mengenai potensi mutiara sampai saat ini masih sangat bagus. Permintaan dari luar maupun dalam negeri masih cukup banyak. Lalu teknik pemasarannya juga ada berbagai cara. Yang pertama biasanya dengan cara lelang, auction. Jadi kita mengundang pasar dari luar untuk datang ke Indonesia untuk mengikuti lelang. Lalu yang kedua dengan cara ekspor, dan ketiga dilempar di pasar lokal. Jadi sementara yang sering dilakukan adalah ekspor dan auction. Jadi kalau di Indonesia untuk pengusaha budidaya mutiara sudah ada asosiasinya. Asosiasinya Asbumi, Asosiasi Budidaya Mutiara Indonesia. Jadi sudah ada wadahnya. Biasanya penjualan juga dengan berkoordinasi dengan Asbumi. Kabupaten Lombok Barat memiliki potensi kekayaan alam yang cukup besar, terutama di sektor kelautan dan perikanan dan budidaya kerang mutiara. UPT Loka Pengembangan Bioindustri Laut Puslit Oceanografi LIPI membudidayakan kerang mutiara secara komersial berhasil dengan membina para usaha kecil menengah yang bergerak sebagai pengusaha mutiara melalui program penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Iptekda LIPI.